836. Damar tertegun untuk sejenak. Haikal hanya seorang pemilik restoran kecil, bagaimana mungkin dia memprovokasi pemimpin tentara pertahanan kota? Pemimpin tentara pertahanan kota, Damar sudah pernah melihatnya ketika berada di grup 17. Ada orang yang berani membayar untuk membunuhnya. Namanya adalah Mahdika. Dia adalah kepala pasukan pertahanan kota dan dia ada di daftar Eternal Undying Flame kota Phoenix. Dia berada di bawah 7 peringkat teratas. Dia adalah yang ke-8. Pasukan pertahanan yang seperti ini sangat memalukan. Pasukan pertahanan di kota Phoenix dan Lukido sama saja. Mereka tidak lebih dari sebuah hiasan belaka. Mereka juga tidak bisa menggoyahkan status keluarga besar di kota-kota ini. Namun, tidak peduli bagaimana, Mahdika dan tentara pertahanan kota tidak diragukan lagi berada di urutan kedua setelah keberadaan 4 keluarga. Damar tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang pemilik restoran kecil bisa memprovokasi orang seperti itu. Alis Damar berkerut dan dia sedang berpikir apakah perlu menyelamatkan Haikal atau tidak. Jika dia menyerang, maka kemungkinan besar dia akan memprovokasi tentara pertahanan kota. Dia menemukan bahwa Bang Macan sedang mengerutkan alis dalam-dalam dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Ini adalah teman kecilnya, teman sehidup sematinya. Pada saat yang sama di dalam toko terus terdengar suara deruan. Kutukan terus bergema. Damar mendengarkan dari luar dan dia mendengar seluk-beluk dari masalah ini. Sebelumnya, pemimpin pasukan pertahanan kota, Mahdika, telah mendengar bahwa restoran ini memiliki makanan dengan rasa yang khas dan sangat enak, jadi dia datang untuk makan. Mahdika juga membuka restoran di kota Phoenix, jadi dia ingin mempekerjakan Haikal untuk menjadi koki di restorannya, tetapi Haikal menolak. Awalnya itu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi entah bagaimana putra dari Mahdika mendengar tentang hal ini. Dia mendengar bahwa seorang koki di restoran kecil menolak ayahnya. Dia menjadi sangat marah dan membawa orang untuk membuat masalah dalam 2 hari ini. Saat itu, Haikal tidak bisa menahannya dan mengerahkan tangannya ke lawan. Putra Mahdika dipukul. Insiden ini membuat Mahdika marah. Ditambah lagi dengan Haikal sempat menolaknya sebelumnya. Mahdika langsung memancing pasukan pertahanan kota untuk datang dan menghancurkan restoran. Di dalam toko, para penjaga menendang Haikal hingga jatuh ke tanah dan menginjak dadanya. Tidak masalah jika kamu menolakku, tetapi kamu ternyata berani bermain tangan dengan putraku. Apa ada masalah dengan otakmu? Gila, kalian juga hanya bisa melakukan ini, ucap Haikal sembari menggertakkan giginya. Jangan bicara omong kosong, sekarang aku akan memberikanmu 2 pilihan, kamu bekerja di restoranku selama 10 tahun atau mati. Aku beritahu padamu dengan jelas bahwa istri dan anakmu sudah kami bawa pergi. Kamu tidak ada apa-apanya, tetapi ternyata bisa memiliki istri yang cukup cantik. Ucap orang yang menginjaknya dengan senyuman dingin. Dia adalah seorang di tingkat Half Undying Flame. Haikal sangat marah dan ingin melawan, tetapi kekuatannya benar-benar ditahan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah pasukan pertahanan kota masih memiliki hukum? Aku akan tetap pada pendirianku, ucap Haikal yang meraung dengan rendah. Jelas, dia adalah seorang pria yang sangat berpegang pada prinsipnya. Desi berdiri di samping Damar dan memandangnya dengan dingin, seolah-olah dia tidak ingin melakukan apapun. Sial, Bang Macan marah seolah tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia tiba-tiba bergegas ke dalam restoran. Pemimpin pasukan pertahanan kota melihat Bang Macan bergegas masuk dan matanya tiba-tiba membelalak. Siapa kamu? Bentaknya. Bang Macan tersenyum, wakil wali kota yang terhormat. Aku bukan orang yang terkenal, tapi kalian tidak bisa melakukan monopoli padanya. Ucap Bang Macan. Monopoli. Wakil wali kota memandang Bang Macan sembari tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku melakukan monopoli padanya? Aku beritahu padamu, dia hanya punya 2 pilihan. Menandatangani kontrak denganku atau tinggal di penjara tentara pertahanan kota. Ucapnya. Kamu juga. Jika kamu tidak mau mati, lebih baik kamu dari hadapanku sekarang juga. Lanjut wakil wali kota setelah melirik Bang Macan dengan rendah. Kamu pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu, ucap Haikal dengan cepat. Hah, wakil wali kota mendengar hal ini dan ekspresinya sedikit berubah, sepertinya dia adalah teman baikmu. Kalau begitu kamu tidak boleh pergi dari sini, lanjut wakil wali kota kepada Bang Macan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berdiri dan meraih Bang Macan. Sekarang aku punya satu lagi sandera, ucapnya.
Pada saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba berkedip dan meraih tangannya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinganya. "Temanku, rasanya caramu kurang baik." "Siapa kamu?" Prajurit pertahanan kota mengangkat kepalanya. Alisnya sedikit berkerut dan wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. "Bersembunyi, bukankah itu memalukan?" Ucap prajurit pertahanan kota mencoba untuk membuat orang yang ikut campur itu keluar dari sarangnya. Orang yang keluar tentu saja adalah Damar, tetapi pada saat ini Damar mengenakan masker dan kacamata hitam. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Bang Macan mengenali Damar dan tahu orang yang berdiri di sini adalah Damar. Bang Macan sangat gembira ketika dia tahu bahwa Damar ada untuk membelanya. Damar berada di tingkat Undying Flame. Selama Damar mengambil tindakan, maka orang-orang mencari masalah yang memenuhi ruangan ini akan diratakan dengan tanah. "Tidak peduli siapa aku hanya melihat ketidakadilan," ucap Damar dengan samar. "Bisakah kamu memberiku sedikit hormat? Masalah ini kita selesaikan sampai di sini," lanjut Damar. Selama percakapan, jejak aura melayang di sekujur tubuhnya dan kekuatan api serta es terpampang dengan jelas. Wakil wali kota yang melihat kejadian ini langsung merubah wajahnya dan bertanya dengan cepat, "Apakah kamu adalah anggota dari 4 keluarga besar?" "Bukan," Damar menggelengkan kepalanya. "Jika kamu bukan anggota dari 4 keluarga besar, lalu untuk apa aku memberimu hormat? Cepatnya dari hadapanku. Kalau tidak, kemarahan dari pasukan penjaga kota bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung." Wakil wali kota kembali mencibir. Damar tidak menyangka bahwa dia sudah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kekuatan api dan esnya, tetapi pihak lawan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Tentara pertahanan kota Phoenix ternyata cukup arogan. Pada saat yang sama di ambang pintu ada sebuah suara yang terdengar tidak asing. "Sejak kapan pasukan pertahanan kota mengambil alih kota Phoenix?" lanjut suara itu. Di antara percakapan yang sedang berlangsung, Desi melangkah masuk ke dalam restoran dengan rambutnya yang putih. Ekspresi semua prajurit pertahanan kota di dalam restoran langsung berubah ketika melihat Desi melangkah masuk ke dalam restoran. Ketika wakil wali kota melihat Desi melangkah masuk ke dalam restoran, wajahnya langsung berubah dan dia berdiri dengan cepat. "Duta besar," semua orang lainnya juga berdiri dan memberi hormat. Damar melirik Desi dengan penuh ketertarikan. Desi mengedipkan sebelah matanya pada Damar dan wajahnya masih terlihat sangat dingin. Dia melihat semua orang yang ada di sana dan membuka mulutnya. "Aku sudah tahu seluk-beluk masalah di sini," ucapnya dengan samar. "Pemilik restoran ini adalah temanku. Aku suka datang ke sini untuk makan. Kalian, pasukan pertahanan kota berani-beraninya mengganggu temanku," ucap Desi dengan tenang. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, auranya tiba-tiba meluap secara tidak sadar. Wajah wakil wali kota langsung berubah secara tiba-tiba. Dia memandang Haikal yang memar dan bengkak karena pukulannya. Keringat dingin tiba-tiba muncul di pinggung dan keringat sebesar biji kacang hijau bercucuran di dahinya. "Teman duta besar, bos pemilik restoran ini teman duta besar. Bagaimana bisa ini terjadi?" Dia menatap Desi dengan takjub. Dia melihat jubah di belakang Desi dan melihat ada simbol kekuatan purna di jubah itu. Hal yang dia rasakan saat ini hanya kulit kepalanya benar-benar mengeras dan hampir meledak. "Daf!" Tiba-tiba wakil wali kota berlutut di tanah. Hampir seluruh tubuhnya menempel ke tanah. "Maafkan aku minta maaf. Tuan Haikal, aku tidak tahu bahwa kamu adalah teman duta besar," ucapnya kepada Haikal. Di samping Desi ada Damar yang terdiam. Kasta di dunia ini benar-benar sangat ketat dan berat. Dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Desi hanya muncul dan mengatakan satu kalimat yang sederhana, tetapi itu mampu membalikkan seluruh situasi. Haikal bangkit dari tanah dan menatap wakil wali kota dengan sedikit kekejaman di wajahnya. Haikal melihat sekeliling dan menemukan sebuah kursi di dekatnya, kemudian dia melangkah ke depan wakil wali kota dan mengangkat kursi itu. Detik berikutnya, dia membantingkan kursi ke arah wakil wali kota dengan keras. Bersambung 837. Haikal adalah orang yang sangat kejam. Setelah Desi muncul di tempat, semua amarahnya terakumulasikan. Damar juga sangat mengagumi wakil wali kota ini. Dia tidak melawan sama sekali dan terbaring di atas tanah untuk sepanjang waktu tanpa bergerak sedikitpun. Damar yang melihat hal ini mau tidak mau harus menghela napasnya karena hierarki ketat di dunia ini.
Wakil wali kota yang menindas Haikal dan Desi menindas wakil wali kota. Rasanya hal seperti ini memang sudah biasa terjadi di sini. Haikal juga tidak berani benar-benar membunuhnya. Dia memandang Damar. Dia tahu bahwa alasan mengapa Desi bersedia membantunya kali ini adalah karena memberikan wajah dan reputasi kepada Damar. Haikal memang tidak tahu terlalu jelas mengenai kedua orang ini, tetapi apa yang dia tahu dengan jelas adalah dia mengandalkan kalimat yang keluar dari mulut Desi. Di hari-hari mendatang, tidak akan ada orang yang berani menindas dan mengganggu restorannya lagi. Enyah, Haikal mengutuk. Semua orang yang dibawa oleh pasukan pertahanan kota bergegas membantu wakil wali kota untuk bangkit. Pada saat ini, terdengar suara Desi yang sangat tenang, pergi dan beritahu pemimpin pertahanan kota tentang masalah ini. Hal ini belum berakhir, orang ini tidak mau bekerja dengan dia, tetapi dia terus datang dan mengganggu tiada henti. Ini adalah salah mereka, semoga mereka bisa memberikan ganti rugi atas semua ini kepada Haikal. Aku akan memberitahukan masalah ini, ucap sekretaris wakil wali kota. Wakil wali kota itu menyeka darah yang ada di sudut bibirnya dan bergegas keluar dari restoran. Ketika mereka pergi, Haikal menyentuh wajahnya yang bengkak, kemudian menatap ke arah Damar dan Desi. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Aku benar-benar berterima kasih, ucap Haikal. Damar tersenyum kecil, ini bukan urusan yang besar. Tidak perlu terima kasih. Sekarang, masih bisa memasak? Tanya Damar. Bisa, Haikal menjawab dengan cepat. Semua ini hanya luka kecil. 2 hari diberi obat juga pasti sembuh, jadi tidak ada masalah. Kalian mau makan apa? Aku akan memasakkannya sekarang untuk kalian. Haikal tersenyum dan melepaskan tangannya dari wajah kemudian menanyakan hidangan apa yang ingin disantap oleh Damar dan Desi. Buat saja beberapa hidangan yang menurutmu terbaik di sini. Makananku dibungkus saja, jawab Desi dengan ringan. Damar mengangguk, aku juga sama, dibungkus saja. Ucapnya, aku akan menyiapkannya sekarang. Ucap Haikal yang bergegas ke dapur belakang. Di sebelahnya ada Bang Macan yang tidak tahu harus berkata apa. Dia semakin penasaran dengan identitas Damar. Dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan duta besar, lalu mengapa dia memilih untuk menjadi pembunuh? Bang Macan benar-benar tidak habis pikir. Desi mengambil 2 bangku dan menatap Damar. Kamu berutang budi lagi padaku, kan? Ucapnya, aku tidak meminta bantuanmu. Kamu sendiri yang mengambil inisiatif, ucap Damar sembari melengkungkan ujung bibirnya. Desi terkekeh, tetapi dia tidak marah. Dia tetap memandang Damar. Bisakah kamu benar-benar menemukan 2 orang di tingkat Undying Flame dan Half Undying Flame yang berusia kurang dari 30 tahun? Tanyanya. Kamu akan tahu pada saatnya tiba, jawab Damar dengan ringan. Ngomong-ngomong, jika aku naik denganmu, apa tidak jadi masalah jika aku memakai topeng dan membawa yang lainnya? Damar berbalik bertanya. Tampaknya kamu sangat menentang orang-orang dari 8 kekuatan utama, ucap Desi sembari mengerutkan keningnya. Bukannya menentang, tetapi aku tidak ingin memprovokasi mereka. Aku tidak akan mampu untuk melawannya, jadi aku hanya ingin bersembunyi, ucap Damar. Desi memandang Damar dengan senyuman tipis, kemudian mengangguk, bawalah kalau kamu memang mau. Setelah aku membawamu dan kita memasuki arena, orang di suku hanya perlu tahu bahwa aku membawa 3 orang untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Mereka tidak akan memedulikan dan menyelidiki apapun. Kamu akan tinggal di rumahku dan pada saat pertandingan tiba, kamu hanya perlu mengikutiku, ucap Desi. Damar mengangguk dan merasa sedikit lega mendengar hal ini. Keduanya mengobrol satu sama lain hampir 1 jam. Haikal membawa 2 kantong besar untuk Damar dan yang lainnya, kemudian menyerahkannya kepada Damar dan Desi. Berapa harganya? Tanya Damar. Tidak perlu bayar, kalian sudah membantuku tadi. Restoranku bisa berdiri dengan teguh nantinya di kota Phoenix. Bagaimana mungkin aku mau meminta uang kepada kalian atas makanan-makanan yang tidak seberapa ini, jawab Haikal dengan cepat. Kalau begitu kami pamit ya, ucap Desi yang rasanya sudah terbiasa dengan hal seperti ini dan berpamitan. Apa perlu aku mengantarmu? Tanya Desi sembari menatap Damar. Tidak perlu, aku bisa naik taksi sendiri. Damar tersenyum dan menolak tawaran itu. Damar, aku tidak akan mengantarmu. Aku akan tetap di sini dan membantu Haikal untuk membereskan semua kekacauan di restorannya, ucap Bang Macan sembari memandang Damar. Tidak apa-apa, kalian urus saja ini. Sampai jumpa, ucap Damar.
Bang Macan mengangguk dengan penuh terima kasih. Damar dan Desi berjalan keluar dari restoran. Setelah mengantar Desi masuk ke dalam mobil, Damar menghentikan kendaraan umum dan memberitahu alamat tujuannya. Mobil itu membawanya kembali ke rumah. Hari sudah siang ketika dia sampai di rumah. Damar masuk ke dalam rumah dan semua orang sedang duduk di sofa. "Sudah menerima tugas?" tanya Lilia sembari mengangkat kepalanya dan menatap Damar. "Iya, aku sudah menerimanya. Ada dua hal yang ingin aku katakan kalian semua," jawab Damar kemudian bersiap untuk memberitahu hal lainnya kepada semua orang di sana. "Apa?" Semua orang yang ada di sana langsung menatap Damar. "Hal pertama, aku mengambil misi untuk membunuh Eternal Undying Flame," ucap Damar secara perlahan. "Apa?" Madan mengerutkan keningnya. "Damar, kamu terlalu radikal. Aku tahu kamu sudah ada di tingkat Undying Flame, tetapi hampir tidak mungkin bagimu untuk bisa membunuh seorang Eternal Undying Flame," ucapnya. "Aku tahu." Damar mengangguk. "Aku tidak melakukan tugas ini sendirian. Aku bekerja sama dalam misi kali ini. Selain aku, masih ada juga pembunuh mematikan yang bernama Shadow dan Nona Kat. Tugas kali ini dipimpin oleh Nona Kat dan targetnya adalah salah satu anggota dari 4 keluarga besar yang bernama UCD Faraja," ucap Damar menjelaskan. "Dia," ekspresi Madan sedikit berubah. "Kamu mengenalnya?" tanya Damar. Madan mengangguk. "Dia bertanggung jawab untuk mengejar dan membunuhku 100 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka bahwa dia telah mencapai tingkat Eternal. Jika itu dia, aku bisa membantu," jawabnya. Damar mengangguk. "Oke, nantinya kamu juga bisa bersembunyi di kegelapan. Jika kami tidak bisa menghadapinya, baru kamu turun tangan. 4 Undying Flame dan karakteristik Shadow, aku rasa dengan begitu, kita punya kesempatan untuk menang," ucapnya. "Lalu apa berita yang kedua?" tanya Lilia. Damar merenung sejenak. "Hal kedua adalah identitasku sudah terungkap," ucapnya. "Hah?" Pada saat ini semua orang yang ada di sana berdiri. "Bagaimana bisa?" tanya Thalia dengan cepat. "Ada orang dari kekuatan purba yang bernama Desi. Dia sudah menebak bahwa aku punya tulang naga dan dia tahu bahwa aku sudah diam-diam membunuh banyak orang dari 4 keluarga besar, tetapi dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Dia menemuiku hari ini," ucap Damar. Damar memberitahu beberapa seluk-beluk dari masalah ini. Setelah mendengarkannya dengan saksama, Lilia mengerang sebentar dan mencoba menenangkan dirinya. "Jadi, kamu ingin menggunakan kesempatan kultivasi kali ini untuk menyernak Eternal Undying Flame?" tanyanya. "Benar. Selain itu, aku juga sudah bilang bahwa 2 orang lainnya yang dia perlukan harus berasal dari pihakku. Pemikiranku saat ini adalah aku, Lilia, Guntur, atau Thalia yang akan pergi bersama," jawab Damar. Guntur menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin pergi. Aku akan tetap tinggal di sini. Kesempatan bagus seperti ini harus diberikan kepada Dr. Lilia. Dia dapat menyerang peradangan. Jika dia benar-benar membangkitkan karakteristik ini, maka tim kita akan memiliki rasa aman yang lebih besar ke depannya," ucapnya. "Kamu mau tetap di sini karena perempuan itu, kan?" Thalia menatap Guntur. "Hah? Kenapa? Bagaimana kemajuan hubunganmu dengan ibu pemilik kontrakan?" tanya Damar. "Aku tetap di sini untuk melawan 4 keluarga besar, sekalian untuk perempuan itu," ucap Guntur yang memelankan suaranya. Beberapa orang di sana langsung tertawa. "Kalau begitu sudah pasti, ya. Aku akan membawa Thalia dan Lilia bersamaku," ucap Damar. Damar membawa makanan yang dia bawa ke atas meja setelah kedua masalah ini selesai dibicarakan. "Kalau begitu kita makan dulu," ucapnya. "Wah, kamu membawa pulang makanan dari restoran Haikal." Pada saat ini, Guntur melihat isi kantong yang dibawa oleh Damar dan bertanya dengan heran. "Kamu tahu?" Damar berbalik bertanya dengan curiga. "Itu, aku dan ibu pemilik kontrakan sudah mulai lebih dekat 2 hari ini. Dia menyebutkan nama restoran ini 2 hari lalu. Dia bilang makanan di restoran ini cukup enak. Kami sudah pergi 2 hari yang lalu, tetapi antreannya sangat panjang, jadi kami tidak kebagian." "Kenapa kamu bisa mendapatkannya?" jawab Guntur sembari terbatuk. Damar menatap Guntur dengan tatapan curiga dan mengangkat alisnya. "Kamu mengantre untuk membeli makanan ini untuk ibu pemilik kontrakan?" Thalia memandang Guntur dengan tatapan curiga. "Lumayan juga. Caramu mendekati perempuan sudah meningkat ya. Apa kamu benar-benar sudah memutuskannya? Apa kamu berencana untuk menikahinya? Apa kamu tidak takut kalau dia sudah punya suami?" tanya Lilia.
Aku sudah tanya semuanya, dia single. Jawab Guntur sembari melengkungkan bibirnya dengan penuh kebanggaan. Setelah bicara, dia mengeluarkan beberapa piring dengan cepat. Kalian makan saja. Aku mau mengantarkan makanan ini untuknya. Aku tidak naik dan makan dengan kalian, ya. Bersambung. 838. Rasa kemanusiaanmu hilang setelah bertemu dengan wanita. Ucap Lilia mengutuk sembari tawa. Ayo kita mulai makan. Damar mengangguk. Dia membangunkan Bagas dan Lolita. Sembari makan, Damar juga memberitahu Lilia bahwa dia mengambil beberapa tugas Half Undying Flame. Bagas terkekeh, aku membentuk geng dalam permainan. Mereka memiliki spesialisasi dalam mengumpulkan orang-orang yang lebih rendah. Pada hari biasa, aku juga menanamkan beberapa pemikiran yang adil kepada mereka semua. Aku berencana untuk meluangkan waktu untuk membuat sebuah pesta dan perkumpulan, kemudian mengundang beberapa orang yang bisa dipercaya di kota Phoenix untuk memulai gerakan bawah tanah. Ucapnya, keren. Thalia mengacungkan jempolnya. Otak Bagas memang benar-benar cukup baik untuk aspek ini. Damar bahkan tidak memikirkannya. Jika Bagas bisa berhasil dalam rencananya, maka itu benar-benar akan menjerumuskan kota Phoenix dan bahkan seluruh Undying Flame. Mereka akan masuk dalam kekacauan. Selain itu, daerah tandus mungkin akan menjadi tempat terbaik untuk melakukannya, ucap Bagas. Di daerah tandus, ada beberapa ahli bela diri. Mereka tidak dapat meninggalkan daerah tandus karena cacat sejak lahir. Mau sekuat apapun mereka tetap akan tinggal di daerah itu. Mereka tidak melihat adanya harapan sama sekali. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak begitu takut mati, bahkan kebanyakan dari mereka hidup seperti mayat berjalan. Pada saatnya nanti, aku akan memberikan mereka sedikit harapan dan mungkin percikan api. Bagas menjelaskan dengan penuh perencanaan yang matang. Apakah kamu yakin bisa membawa dan mengontrol mereka? Tanya Thalia dengan penuh keraguan. Jangan lupa apa yang aku lakukan sebelum melewati Night Watcher. Aku adalah Sales dan aku tahu bagaimana cara mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nantinya aku akan menceritakan beberapa hal yang memang ingin mereka dengar. Apa mereka akan tidak tertarik untuk terlibat? Jawab Bagas sembari tersenyum. Kenapa aku merasa bahwa kamu seperti mau berjualan? Thalia menatapnya dengan penuh makna. Hampir sama. Intinya adalah cuci otaknya, ucap Bagas sembari terkekeh. Setelah selesai bicara, Bagas menatap Damar. Ngomong-ngomong, kita harus mengeluarkan uang untuk melakukan hal-hal ini. Jika ingin mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang dalam permainan, maka kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli peralatan dan sebagainya, ucap Bagas. Begini saja, aku akan memberikan sebagian besar uang yang ada di kartuku kepadamu. Sekarang totalnya ada sekitar 3 triliun. Kamu pergi dan lihat sendiri apa yang harus dibeli, termasuk kami berencana untuk membawanya ke bumi. Kamu harus membeli lebih banyak buku iptek dan beberapa produk dengan kualifikasi yang bagus, ucap Damar. Oke, ucap Bagas sembari mengangguk. Damar tidak khawatir jika Bagas akan membelanjakan uangnya secara sembarangan. Dia memberikan kartu mutiara emasnya kepada Bagas dan Bagas mengambilnya. Mereka tidak menghindar dari Lolita ketika membicarakan semua hal ini. Bagas telah memutuskan bahwa dia akan membawa Lolita ke bumi. Dari apa yang dikatakan oleh Bagas, Lolita pasti akan menikah. Dia cantik dan sangat bijaksana, perempuan seperti ini tidak akan bisa ditemukan di bumi. Bagas dipukul oleh Lilia dan Thalia ketika mengatakan hal ini. Damar tidak keluar rumah pada sore harinya. Dia tinggal di rumah bersama Lilia dan mereka bermain mahjong sepanjang sore. Sekitar pukul 5 sore, sebuah suara mesin terdengar di telinga Damar. Nona Kat menelepon. Apa boleh dihubungkan? Hubungkan, ucap Damar dengan tenang. Semua orang yang ada di sana mengatur napas mereka agar tidak berisik. Segera setelah itu telepon tersambung dan terdengar suara perempuan yang tenang di ujung. Halo. Halo, apa kita akan menyernak malam ini? Tanya Damar secara terang-terangan. Jika ada kesempatan, maka kita pasti akan melakukannya, jawab Nona Kat di ujung telepon. Sekarang harusnya Uche Devaraja sedang berada di Destiny Club. Kamu bisa langsung pergi ke sana dan menunggu, lanjut Nona Kat sembari tersenyum. Apa menjaga dan menunggu di luar? Tanya Damar dengan penuh pertimbangan. Tidak, masuk ke dalam. Uche Devaraja selalu ada di lantai 11. Kamu masuk dan naik ke lantai 11. Kamu harus menunggunya di sana, jawab Nona Kat sembari tersenyum. Ekspresi Damar sedikit berubah.
Dia mengangguk mengiyakan, oke. Oh iya, pada saat ini, Nona Kat seperti teringat akan sesuatu. Setelah kamu tiba, kamu bisa memesan seorang perempuan bernama Sandra. Dia adalah orangku. Dia akan memberitahumu kamar UC Devaraja. Jika ada kesempatan, kami akan memikirkan cara untuk masuk ke dalam dan membunuhnya, lanjut Nona Kat. Kita akan membunuhnya di Destiny Club. Kamu tidak khawatir identitasmu akan terekspos. Damar mengerutkan keningnya. Ada shadow di dalam. Kalau soal identitas kamu tenang saja. Jawab Nona Kat sembari tersenyum. Damar mengerutkan keningnya lagi. Jadi, orang yang akan menyerang hanya aku dan shadow. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Aku pasti akan ada di sana juga untuk menyerang. Kamu tenang saja. Kamu tiba dulu saja di Destiny Club. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Ucap Nona Kat kemudian langsung menutup alat komunikasi. Damar sempat merasakan keraguan yang dalam. Rasanya terlalu berisiko jika mereka harus menyerang di Destiny Club. Masalah lainnya adalah Nona Kat belum memberitahukan rencana spesifiknya. Destiny Club, memesan perempuan bernama Sandra. Damar, kamu boleh juga. Ucap Lilia sembari memandang Damar dengan tatapan yang tajam, tetapi tersenyum. Kamu jangan salah paham. Aku pasti tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Aku kesana hanya untuk membunuh. Kalau tidak juga aku tidak akan ke tempat seperti ini, ucap Damar yang merasa bahwa punggungnya sudah dingin. Aku tidak salah paham. Untuk apa kamu menjelaskannya? Senyuman tipis muncul di sudut bibir Lilia. Aku kan hanya melaporkannya kepadamu, ucap Damar yang nyalinya sudah mengecil. Beberapa orang di sebelah mereka tersenyum ringan. Aku mau pergi dulu. Aku harus menyiapkan diri. Bagaimanapun, lawanku kali ini adalah Eternal Undying Flame. Ucap Damar. Lilia memandang Damar. Jika kamu tidak yakin lebih baik kamu tidak pergi. Ucapnya dengan nada yang berat dan serius. Aku paham, ucap Damar sembari mengangguk. Aku akan pergi mencari Madan. Ucap Damar kemudian pergi ke kamar sebelah dan mencari Madan. Setelah menjelaskan semuanya kepada Madan, keduanya bergegas ke garasi di bawah tanah. Madan mengantar Damar ke Destiny Club. Madan tentu saja tidak ikut naik bersama Damar. Dia duduk di dalam mobil dan menyesuaikan keadaannya, sedangkan Damar yang akan masuk dan naik ke lantai 11. Di gerbang Destiny Club, ada sekelompok wanita cantik yang berdiri di sana. Mereka dengan cepat menyapa Damar ketika melihat Damar datang. Aku mau naik ke lantai 11, ucap Damar terbatuk. Segera setelah itu, Damar ditemani oleh seorang wanita untuk masuk dan naik ke lantai sebelah menggunakan lift. Pada saat yang sama, wanita itu bertanya, apa ada orang yang kamu kenal? Sandra, jawab Damar dengan nada dingin. Ternyata Sandra. Sandra tidak punya banyak waktu untuk datang, dia bahkan tidak pernah menjemput tamu. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa terkenal. Dia menjadi bagian dari kupu-kupu malam yang harganya pasti tidak main-main. Ucap wanita itu sembari terkekeh. Damar terbatuk. Temanku yang merekomendasikannya. Katanya dia seperti seorang peri, jadi aku ingin merasakannya. Ucap Damar. Kalau begitu aku akan memeriksanya. Resepsionis itu tersenyum dan memegang lengan Damar. Ada sentuhan yang luar biasa di lengannya. Bisa dikatakan bahwa tempat seperti Destiny Club ini memang luar biasa. Setiap wanita yang ada di dalamnya memiliki paras yang sangat menarik dan menggoda, termasuk perempuan yang jabatannya hanya sebagai resepsionis. Wajah Damar sedikit memerah menunggu jawaban dari resepsionis. Sandra sedang kosong, silakan lewat sini. Ucap resepsionis itu tidak lama kemudian. Damar dibawa ke sebuah ruangan. Ruangan itu memang tidak semewah yang lainnya, tetapi itu sudah cukup bagus. Damar melihat ke sekeliling dan tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengetuk pintu dari luar. Seorang wanita dengan paras yang menakjubkan, gaun yang sangat indah, dan seekor kucing merah muda di lengannya melangkah memasuki pintu. Bersambung, 839. Destiny Club, lantai 11. Damar sedang duduk dan menatap perempuan yang berpakaian glamor di depannya. Damar sedikit terkejut. Sepertinya usia wanita yang ada di depannya ini belum terlalu tua. Dia seperti wanita biasa dengan usia 30-an tahun. Hal yang sedikit aneh adalah dia membawa seekor kucing di lengannya. Kulit wanita ini cukup putih dan penampilannya cukup menarik. Hal yang lebih penting lagi adalah dia cukup seksi. Kakinya sangat ramping. Tempat kucing itu bertengger rasanya memiliki kenyamanan yang luar biasa. Damar hanya punya satu kalimat untuk menggambarkannya.
sangat putih dan sangat besar. Karena pakaiannya yang sangat glamor, maka tentu saja ada begitu banyak bagian yang terbuka dari tubuhnya. Damar juga mau tidak mau merasakan panas ledakan di dalam tubuhnya. Wanita itu sedikit tercengang melihat wajah Damar. Wanita itu masuk dan mengatakan dua kalimat dengan suara yang rendah. Damar tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang wanita itu katakan. Damar bertanya-tanya apakah wanita ini merupakan keluarga dari Nona Kat. Keduanya sama-sama memegang kucing dan kulit mereka sama putihnya. Namun, Sandra terlihat seperti orang yang punya kemampuan meski dia berpakaian seperti ini. Warna kucing yang ada di pelukannya juga berbeda. Kucing di tangan Nona Kat berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang aneh. Tuan Zero, Sandra mengangkat matanya yang indah dan menatap Damar. Orang Nona Kat. Damar mengangguk dan bertanya. Sandra melangkah ke sisi Damar dan duduk. Dia meletakkan kucingnya di pangkuannya. Saat kucing itu diletakkan di pangkuan, detak jantung Damar berdegup dengan cepat. Paras dan penampilan Sandra terlalu menggoda dan membuat Damar hampir terpana oleh ukuran yang sangat besar itu. Wanita itu tersenyum sedikit. UCD Farajah, dia ada di kamar kedua di sebelah kirimu. Kamu harusnya bisa merasakan napasnya, kan? Damar mengangkat tangannya dan menjaga jarak dengan wanita ini. Iya, aku bisa merasakannya, ucapnya. Bagus kalau kamu bisa merasakannya. Sandra melihat penampilan Damar dan melihat Damar mengambil inisiatif untuk bergeser ke samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa dan menutupi bibirnya dengan tangan. Dari penampilanmu, ini pertama kali kamu datang ke tempat ini? Tanya Sandra. Masih butuh waktu yang cukup lama untuk menyerang. Ini akan menjadi malam yang panjang. Mengapa kita tidak bersenang-senang terlebih dahulu? Lanjut Sandra sembari mengulurkan tangannya yang sangat mulus dan putih itu ke kaki Damar. Tenggorokan Damar berguling. Siapa yang bisa menahan godaan seperti ini? Wajah Sandra tampak seolah dia sedang malu-malu saat ini. Ada senyuman yang muncul di wajah Sandra ketika Sandra melihat penampilan Damar. Jari-jarinya perlahan meluncur dari betis Damar dan seluruh suasana mulai menjadi menarik. Pada saat ini, Damar tiba-tiba menemukan bahwa kucing di lengan wanita ini tiba-tiba membuka matanya. Jantung Damar berdetak dengan sangat kencang. Dia benar-benar merasakan jejak niat membunuh di mata kucing itu. Apa yang dilakukan kucing ini sama seperti yang dilakukan oleh kucing milik Nona Kat di Aula Group 17 waktu itu. Damar langsung menyusut dan berdiri, kemudian memberi jarak di antar keduanya. Apa kamu adalah Nona Kat? Sebuah senyuman muncul di wajah Sandra. Kemudian sudut bibirnya melengkung semakin lebar. Reaksimu cukup cepat. Aku tidak menyangka kamu akan bereaksi secepat ini, ucapnya. Damar hanya bisa terdiam. Wanita ini memang Nona Kat. Damar menatap Nona Kat dari atas sampai bawah dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Pada awalnya, Damar memang berpikir bahwa dia mungkin adalah Nona Kat, tetapi Damar sempat ragu karena satu dan lain hal, belum lagi warna kucing di lengannya juga berbeda. Damar juga mendengar dari resepsionis bahwa Sandra jarang ada di tempat seperti ini untuk waktu yang terbilang lama. Damar bertanya-tanya, jika Nona Kat adalah seorang pembunuh, maka dia tidak akan datang ke tempat seperti ini untuk melayani tamu. Pada saat ini, Nona Kat benar-benar mengakui dirinya secara langsung. Hal ini membuat Damar mau tidak mau terdiam. Nona Kat memandang Damar dengan senyuman tipis. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak dan hanya terus menatap Damar. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Zero semuda ini. Kalau kulihat dari penampilanmu, seharusnya usiamu belum menyentuh angka 30, kan? Ucapnya. Damar batuk kering tanpa menyangkalnya sama sekali. Nona Kat sedikit terkejut lalu menatap Damar lagi. Astaga, ternyata kamu seorang yang berbakat. Kenapa kamu mau menjadi pembunuh di grup 17? Apa pengalaman dan latar belakangmu? Tanyanya. Wanita ini mengajukan banyak pertanyaan secara berurutan. Damar secara alami tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Damar menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu membicarakannya. Kita sedang dalam tugas pembunuhan sekarang. Kita bicarakan saja rencanamu secara spesifik, ucap Damar yang tidak mau menjawab pertanyaan Nona Kat. Nona Kat sama sekali tidak marah karena Damar tidak menjawab pertanyaannya. Dia tidak melanjutkan pertanyaannya sama sekali. Meskipun dia masih cukup penasaran, tetapi dia tahu bahwa kemungkinan Damar akan memberitahunya hampir nol. Apa kamu tahu karakteristik Shadow? Tanya wanita itu sembari tersenyum. Aku tidak tahu, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya. Shadow,
Meskipun peringkat pembunuh di level S Group 17 tidak tinggi, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk melakukan misi pembunuhan, ucap Nona Kat. Selama ada tempat yang gelap, dia dapat sepenuhnya menjadi satu dengan kegelapan dan kemudian tiba-tiba melemparkan pedang dingin dari kegelapan. Lanjut Nona Kat menjelaskan, rencana kita adalah membiarkan Shadow berada di ruangan itu dan mengamati Uche Devaraja. Pada saat yang paling kritis, kita akan memberinya pukulan yang fatal. Ketika saatnya tiba, bayangan itu akan mengambil kita dan akan membawa kita kembali. Nona Kat menjelaskan rencananya dengan penuh keseriusan. Musuh ada di tingkat eternal, bukankah rencana ini terlalu sederhana? Tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. Kamu bisa mundur jika kamu tidak mau. Apa yang kamu takutkan? Nona Kat melengkungkan bibirnya. Jelas sekali, Nona Kat cukup percaya diri dengan kemampuan Shadow. Tempat ini adalah Destiny Club. Tidak ada pengawasan di sini. Meskipun Damar pertama kali datang ke sini dan meninggalkan tempat ini dengan Sandra, musuh tetap tidak akan bisa mengetahuinya. Mencarinya pun pasti akan menjadi hal yang sangat susah. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Damar pada Zain, tetapi Damar sedikit khawatir. Bagaimana jika mereka tidak bisa mundur dan meninggalkan Destiny Club? Pembunuh menjilat darah dari ujung pisau. Apa yang kamu takutkan? Nona Kat memandang Damar. Aku bukannya takut, tetapi aku rasa kita harus lebih berhati-hati, ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya. Ini adalah kota Phoenix, wilayah dari 4 keluarga besar. Orang yang mau kita serang adalah Eternal Unding Flame yang ada di kota Phoenix. Aku sudah banyak mempertimbangkannya. Ini hanya butuh waktu dan tempat yang tepat untuk turun tangan. Sejauh yang aku tahu tidak ada pemantauan di sini. Tidak akan ada jejak yang tertinggal, ucap Nona Kat dengan lembut. Ingat, membunuh dalam satu pukulan. Lanjut Nona Kat mengingatkan. Aku mengerti, Damar mengangguk. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu kabar dari Shadow, ucap Nona Kat. Damar mengangguk. Sekarang saatnya telah tiba dan yang bisa dia pilih sekarang hanya melakukan yang harus dia lakukan sesuai rencana. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang aneh di benaknya. Shadow bersembunyi di ruangan Uche Devaraja. Bukankah itu sama saja dengan menonton siaran langsung? Bersambung. 840. Dalam ruangan, ada suasana canggung yang menyelimuti setelah semua pembicaraan selesai. Mereka semua memperhatikan aura yang ada di ruangan tempat Uche Devaraja berada, lebih tepatnya suara napasnya. Bisa dikatakan bahwa pria tua ini benar-benar masih kuat. Ketika Damar masuk, dia merasa napasnya sedikit pendek dan sekarang dia tidak punya niat untuk berhenti. Mereka memiliki pendengaran yang sangat baik dan secara alami dapat mendengar suara rendah beberapa wanita di ruangan ini. Proses ini sedikit menarik. Nona Kat sepertinya sudah terbiasa. Dia duduk di sana dan menyandarkan kucingnya pada satu tangan. Dia menunggu di sana dengan tenang. Berbeda dengan Damar yang merasa lebih tersiksa. Di satu sisi mendengarkan secara langsung dan di sisi lain ada seorang wanita cantik yang tampak seperti bunga dan mengenakan pakaian tipis. Damar merasa bahwa dia akan menangis tanpa air mata. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia berbatuk, "Berapa kucing yang kamu miliki?" "Aku ingat kucingmu sebelumnya berwarna hitam," tanya Damar. Mimi adalah seekor kucing yang memiliki 7 warna. Dia sangat langka, jawab Nona Kat. Kucing dengan 7 warna. Damar terkejut. Dia menatap kucing itu dengan ekspresi tidak percaya. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kucing itu berubah warna, kan? Damar tertegun. Tentu saja. Nona Kat tersenyum tipis. Kucing itu juga mengangkat kepalanya dan melirik Damar dengan tatapan provokatif. Rambut di tubuhnya mulai berubah warna menjadi hitam dalam sekejap. Dia tidak berbeda dengan sebelumnya. Damar duduk di sana dengan tatapan bodoh. Dia tahu bahwa ada yang namanya bunglon di bumi, tetapi sebenarnya mereka adalah kadal. Mereka berubah warna sesuai dengan lingkungan hidup. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kucing bunglon. Tentu saja, dunia ini memang pada dasarnya berbeda dengan bumi. Nona Kat melihat keterkejutan di wajah Damar dan tersenyum. Apa kamu belum pernah mendengar tentang kucing 7 warna? Tanyanya. Damar menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik pada hewan peliharaan, binatang buas, atau apapun itu, jawabnya. Nona Kat tersenyum sedikit. Begitukah? Tidak heran, Mimi sangat hebat. Dia adalah kunci pembunuhan kita kali ini, ucapnya. Saat kalimat ini menyentuh titik, Nona Kat kembali membelai rambut kucing.
Kucing berambut hitam itu menutup matanya dan menunjukkan ekspresi penuh kenikmatan. Nona Kat menyingkitkan tatapan menganiayanya pada Damar sebelumnya. Dia berinisiatif untuk memperkenalkan diri, meskipun rencananya sudah ditetapkan, tetapi kita masih belum saling mengenal dengan baik. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karakteristikku membawa sedikit efek kontrol. Seranganku dapat melumpuhkan lawan dalam waktu yang singkat. Undying Flame hanya bisa mengeluarkan kekuatannya sebanyak 70% dalam beberapa menit pertama. Dengan adanya Mimi, seharusnya lawan hanya bisa mengeluarkan 50% kekuatannya. Pada saat itu tiba, Tuan Shadow akan membawaku dan Mimi. Kita akan memberikan serangan pertama kepada Uche Devaraja. Dalam rencana ini, Shadow adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pukulan pembunuhan terakhir dan yang berarti bahwa kamu harus bisa mengendalikan diri. Ucap Nona Kat yang memandang Damar dengan hati-hati. Meskipun Uche Devaraja hanya bisa memainkan 50% dari kekuatannya, tetapi dia masih cukup kuat. Apa kamu yakin? Lanjut Nona Kat. Ini memang rencana dari awal. Alasan mengapa dia mencari Damar untuk berpartisipasi dalam misi ini karena Damar adalah rekomendasi dari Shadow dan Jackie. Namun, dia tidak yakin apakah Damar bisa menahannya atau bahkan memaksa Uche Devaraja untuk mengungkapkan kekurangannya. Terutama, Damar terlihat masih terlalu muda. Di depan Jackie, Damar selalu mengenakan topeng. Jackie dan yang lainnya belum pernah melihat wajah Damar sama sekali. Karakteristikku adalah S. Jika dia hanya bisa mengeluarkan 50% dari kekuatannya, maka tidak akan jadi masalah untukku, ucap Damar. Bagus kalau begitu, ucap Nona Kat sembari tersenyum. Selama percakapan itu, jantung Damar tiba-tiba berdetak sedikit. Dia merasa bahwa napas orang yang ada di sebelah mulai melemah tiba-tiba. Sudah berakhir, tanya Damar. Sepertinya pria tua itu sudah cukup lama bermain. Ucap Nona Kat sembari menjilat bibirnya yang merah dan berjalan ke sisi ruangan. Dia mengeluarkan sepotong pakaian dari lemari. Dalam sekejap, dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya di grup 17. Dia menggunakan topeng dan hanya bibir merahnya yang terlihat. Damar terlihat seperti orang bodoh. Jadi wanita ini menyembunyikan pakaiannya di dalam ruangan. Mengapa dia tidak memakainya sejak awal? Hah, tanpa menunggu Damar banyak berpikir, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang gelap dan melayang ke arah mereka. Itu adalah Tuan Shadow, jangan takut, ucap Nona Kat. Damar mengangguk, dia memakai kacamata hitam dan topeng di wajahnya dengan cepat. Dia benar-benar menyembunyikan seluruh penampilannya. Pada saat ini, benda gelap yang tampak seperti bayangan meluas langsung ke kaki Damar dan Nona Kat. Damar merasa bahwa benda gelap ini menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia tiba-tiba merasa seolah dirinya berada di dalam kegelapan tanpa akhir. Kegelapan ini menyebabkan jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Perasaan bingung langsung muncul dari lubuk hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan pedangnya, tetapi tangannya malah memegang erat-erat gagang pisau. Karena dia datang untuk membunuh, jadi dia membawa Dragon Sword. Rusty Sword ada di mobil bersama Madan. Senjata ini adalah senjata yang biasa digunakan di dunia ini. Bahkan tidak sedikit orang yang membawa Dragon Sword ke Destiny Club, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Kegelapan semacam ini berlangsung untuk waktu yang singkat. Pada saat berikutnya, cahaya di depan Damar kembali muncul. Pada saat yang sama, Damar melihat seorang pria mengenakan celana panjang dan tiba-tiba membuka matanya di tempat tidur. Dia berbalik melihat Damar. Meo, di bagian depan tempat tidur ada bayangan gelap yang melayang. Sesaat berikutnya, seekor kucing dan sesosok wanita berbaju hitam berbadan ramping dan mengenakan jubah tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu siapa yang mengeluarkan bunyi kucing ini, tetapi tidak peduli mau kucing atau wanita itu, yang jelas keduanya benar-benar meletuskan energi yang sangat mengerikan. Keduanya sangat mematikan. Siapa yang datang? Pada saat ini, aura menakutkan pria tua di tempat tidur itu bangkit. Tempat tidur itu langsung runtuh dalam sekejap. Ah! Wanita di atas tempat tidur itu menjerit keras dan bangkit. Dia mencoba untuk lari dan keluar dari ruangan. Namun, dia tidak bisa kemana-mana karena bertemu dengan Undying Flame. Dia terlempar ke udara oleh gelombang udara dan terbang keluar dari jendela secara langsung. Dia menghantam tanah dengan keras dan entah apakah dia masih hidup atau sudah mati. Uche Devaraja berbalik dan menamparkan wanita itu dengan telapak tangannya dan kucing itu menjadi sangat hitam pada saat ini.
Cakarnya yang tajam meraih kaki Uche Devaraja. Boom! Keduanya memberikan kekuatan yang tinggi. Jelas dalam hal kekuatan yang absolut, Nona Kat memang lebih rendah dari lawan. Nona Kat terbang dan memuntahkan darah ketika ditampar dengan telapak tangan. Damar mengerutkan kening dan naik dengan cepat untuk menangkapnya. Kucing itu juga terbang kembali dengan cepat. Aku serahkan padamu. Keluarkan serangan penuhmu dan buat dia menunjukkan kekurangannya. Bisik Nona Kat di telinga Damar setelah dirinya ditangkap oleh Damar. Damar sudah mengetahui hal ini tanpa perlu diberitahu oleh Nona Kat. Damar meletakkan Nona Kat di samping dan Dragon Sword langsung terhunus. Suhu seluruh ruangan langsung turun beberapa derajat dalam sekejap. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian mau membunuhku di Destiny Club. Aku rasa kalian sudah tidak mau hidup. Uche Devaraja merasa sangat marah. Dia meraih pedang panjang di sampingnya dengan tiba-tiba. Pedang itu terbang dan mendarat di atasnya. Tangannya penuh dengan energi kemarahan yang menakutkan dan mulai mekar. Hah, wajah Damar sedikit berubah. Apa yang ditunjukkan oleh lawan benar-benar kekuatan seorang Eternal Undying Flame yang sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali oleh Nona Kat? Bagaimana mungkin wajah Nona Kat yang ada di belakang tiba-tiba berubah? Bersambung 841. Benar, pada saat ini aura itu memancar dari tubuh Uche. Itu adalah kekuatan sepenuhnya seorang Eternal Undying Flame. Dia seperti tidak melemah sedikit pun. Wajah Damar berubah menjadi liar. Damar maju dengan Dragon Sword-nya dengan ganas. Ternyata kucing 7 warna itu memang punya karakteristik melumpuhkan, ucap Uche dengan mencibir dan karakteristik esnya bermekaran dalam melawan Damar. Pada saat yang sama, Damar memperhatikan bahwa ada lapisan es di tangan kanannya dan tempat di mana dia tergores. Karakteristik es mencegah racun mengalir di tubuhnya, jadi apa yang dilakukan oleh Nona Kat tadi sama sekali tidak memengaruhinya. Nona Kat sangat terkejut, mundur. Teriaknya, Damar menebaskan pedangnya di dalam Destiny Club. Benturan antara Undying Flame dan Eternal Undying Flame menyebabkan kaca di ruangan ini hancur dalam sekejap. Damar mundur selangkah dan berencana untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini adalah Destiny Club, wilayah 4 keluarga besar. Tempat ini merupakan lokasi yang dikuasai oleh 4 keluarga besar. Rencana mereka adalah membunuh Uche Devaraja dalam waktu yang sesingkat mungkin dan kemudian mengevakuasi diri diam-diam dari tempat ini di bawah kepemimpinan Shadow. Sekarang kekuatan penuh seorang Eternal Undying Flame milik Uche ada di sini dan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seiring berjalannya waktu juga, bantuan dari 4 keluarga besar akan datang dengan sangat cepat. Mau pergi, sudah terlambat, cibir Uche Devaraja. Pada saat ini, di sekitar jendela ada lapisan es tebal yang tiba-tiba menyembul. Tuan Shadow, bawa kami pergi. Nona Kat berteriak dengan cemas. Damar berdiri di samping Nona Kat dengan ekspresi yang sangat serius. Namun, pada saat ini Damar melihat bahwa bayangan hitam di atas tanah sudah mulai mundur secara perlahan dan terus bergerak. Bayangan hitam itu menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Damar berbalik untuk melihat ke arah luar dan ada bayangan hitam di luar sana. Sebuah bayangan hitam itu menuruni lantai dengan cepat dan menyatu dengan kegelapan malam dalam sekejap. Shadow, dia kabur. Orang ini melihat ada yang tidak beres dan semua tidak berjalan sesuai dengan rencana, kemudian memilih untuk melarikan diri seorang diri. Habislah sudah. Dia melarikan diri, ternyata dia melarikan diri. Nona Kat tiba-tiba mengubah matanya ketika melihat adegan ini. Shadow meninggalkan Damar dan Nona Kat begitu saja tanpa memikirkan bagaimana nasib mereka. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Nona Kat tiba-tiba menjadi sangat panik. Jelas saja dia bingung, semua rencana yang sudah dia pikirkan baik-baik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang satu-satunya orang yang bisa membawa mereka kabur dari sini pergi begitu saja. Ekspresi Damar juga menjadi sulit dan tampaknya dia cukup stres. Dia tahu persis apa yang ada di pikiran Shadow. Karakteristik Nona Kat tidak cocok dengan Uche Devaraja. Jika dia diseret oleh Uche Devaraja, maka mereka akan berhadapan langsung dengan 4 keluarga besar dan setelah itu, mereka tidak akan punya kesempatan apapun lagi. Nanti, bawa aku pergi. Damar menatap Nona Kat dengan mata yang penuh dengan ketenangan. Kepanikan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Hah, Nona Kat memandang Damar, mengerutkan kening, dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Damar. Pergi,
Apa kalian pikir kalian masih bisa meninggalkan tempat ini? Pada saat ini, Uche Devaraja bangkit dan memegang pedang panjang di tangannya, kemudian tersenyum penuh makna. Selama beberapa periode waktu ini, 4 keluarga besar sudah kehilangan tidak sedikit Half Undying Flame dan Undying Flame. Aku pikir kalian tidak akan pernah menyerang lagi. Siapa yang menyangka bahwa kalian berani memilikiku? Itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus. Ketika aku dalam posisi lemah, kalian akan bertindak dan menyerangku. Kalian berencana agar kucing 7 warna dengan karakteristik penuh racun itu melemahkan kekuatanku terlebih dahulu. Namun, bagaimana sekarang? Sekarang, nyawa kalian sudah kalian serahkan padaku secara sukarela di tempat ini, ucap Uche Devaraja dengan senyuman yang merendahkan. Sekarang, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa lepas dari tanganku. Lanjut Uche Devaraja yang kemudian menjilat bibirnya sendiri. Damar menatap Nonakat dan kucingnya lagi, lalu mengerang, lupakan semua yang akan kalian lihat selanjutnya. Hah, Nonakat kembali bertanya lagi. Namun, pada detik berikutnya wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat tubuh Damar tiba-tiba bergetar dan Chi menyelimuti seisi ruangan. Chi Damar dan Chi Uche Devaraja berbenturan. Hal yang paling penting adalah Nonakat bisa merasakan sensasi panas yang menakutkan di dalam Chi ini. Di tangan kanan Damar ada karakteristik es yang asli. Sekarang itu menjadi magma yang mengepul dengan hebat. Karakteristik ganda, Nonakat memandang Damar dengan penuh takjub dan tanda tanya. Sebuah hal yang tidak biasa bagi seseorang menerobos Undying Flame dan memiliki 2 karakteristik. Mereka termasuk golongan yang langka. Kebanyakan orang di Eternal Planet hanya pernah mendengar hal ini, tetapi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang, Damar menunjukkan 2 karakteristiknya. Namun, ini belum berakhir, tiba-tiba ada embusan angin yang bertiup di sekitarnya. Angin ini berubah menjadi bilah angin dan kemudian bersiul ke arah Uche Devaraja. Masih ada es yang memadat di telapak tangan dan kaki Uche. Es itu mulai mencair dengan cepat sekarang. Benar, Damar tahu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang Eternal Undying Flame dalam waktu yang singkat. Dia harus memanfaatkan karakteristik Nonakat sebaik mungkin dan menunggu sampai es itu mencair. Racun itu akan masuk ke dalam tubuh lawan dan melemahkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia bisa mendapat kesempatan untuk membunuh Eternal Undying Flame dalam 1 pukulan. Tulang naga, anak kecil sepertimu punya tulang naga. Uche Devaraja memandang Damar dengan takjub. Tidak heran jika Zain dan Alfian tewas di tanganmu waktu itu. Kamu memiliki tulang naga dan kami sudah membuat penilaian yang salah karena banyaknya karakteristikmu. Aku pikir ada banyak orang yang datang dengan berbagai karakteristik, tetapi ternyata hanya kamu seorang. Uche Devaraja menatap Damar dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Intensitas energi yang tadinya sangat kuat sekarang mulai terus melemah. Kamu tahu, tetapi kamu juga harus mati. Kematianmu akan berakhir tragis, ucap Damar dengan ringan. Aura Damar meningkat lagi. Dragon Sword di tangannya mengeluarkan sebuah suara dengan nada rendah. Damar terus mengumpulkan kekuatannya. Dia menunggu saat di mana kekuatan Uche berada di titik paling rendah. Wajah Uche berubah menjadi sangat liar. Dia merasa bahwa Chi-nya mulai terus melemah. Dia melihat Chi Damar sudah mendekat Eternal Undying Flame dan ada jejak kepanikan melintas di matanya. Pada saat yang sama dia hanya bisa berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin dari sini. Namun, tepat di depannya ada bilah angin yang menyapu dan menghalangi jalan mundurnya. Pada titik tertentu, Damar terus bergerak dan tubuhnya tiba-tiba meluncur melewatinya. Damar berbisik, Dragon Breath, itu adalah teknik Dragon Sword yang terkuat. Uche sangat terkejut. Dia tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik menatap Damar. Maju, ucapnya. Uche mencoba yang terbaik untuk mengayunkan pedangnya ke arah Damar. Boom, di dalam Destiny Club terdengar suara letupan pada saat ini. Hanya sebatas itu kemampuan pedangmu. Damar meraung lagi. Ada kepanikan di Destiny Club pada saat ini. Di dalam Destiny Club, ada beberapa orang di level Half Undying Flame. Biasanya tidak ada orang yang berani membuat masalah di tempat ini karena ini adalah pusat kota. 4 keluarga besar memberikan dukungan dengan sangat cepat, jadi, tidak ada orang di tingkat Undying Flame di sini. Orang-orang dengan kekuatan Half Undying Flame bergegas datang. Pada saat yang sama di tengah kota Phoenix muncul beberapa Chi yang menakutkan.
Banyak orang bergegas menuju ke arah Destiny Club dengan cepat. Bersambung 842. Di lantai bawah, Madan sedang duduk di mobil dan dia secara alami merasakan ledakan di dalam Destiny Club. Dia juga bisa menebak bahwa Damar dan yang lainnya mungkin sudah mulai menyerang di dalam sana. Dia tidak tahu rencana spesifik dari Nona Kat dan Damar seperti apa, tetapi dia tidak berpikir bahwa menyerang di dalam Destiny Club merupakan sebuah pilihan yang baik. Rencana Nona Kat sangat lengkap dan matang, tetapi terjadi hal yang di luar dugaan saat melakukan eksekusi. Sialan, Madan mengerutkan keningnya. Dia berencana untuk keluar dari mobil dan memberi bala bantuan, tetapi pada saat dia keluar dari mobil, dia merasakan beberapa Chi yang sedang mendekat dengan cepat. Sial, Mondi dan yang lainnya sudah bergegas ke sini. Kali ini pasti akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Madan menahan gagasannya dan tetap memilih untuk tinggal di dalam mobil. Sebuah kamar di lantai 11 Destiny Club runtuh ke lantai 9. Kamar di sekitarnya tersapu oleh karakteristik udara yang sangat kencang. Mereka juga langsung hangus di bawah karakteristik api. Di antara reruntuhan itu, ada semburan asap dan debu. Pada titik waktu tertentu, kaca lapisan di lantai 9 meledak dan terdengar suara kucing. Meong. Segera setelah itu, seekor kucing, seorang pria, dan seorang wanita terbang keluar dari kaca yang retak. Di belakang mereka mungkin ada belasan bayangan yang mengejar mereka. Nona Kat menggendong Damar di punggungnya. Sudut bibir Damar sudah dipenuhi oleh darah. Ciunding Flame dan Dragon Sword telah digunakan satu demi satu semaksimal mungkin dan beban di tubuhnya cukup berat. Hal yang paling penting adalah Uche Devaraja adalah Eternal Unding Flame. Ketika dia berjuang mati-matian, dia mengeluarkan Chi yang sangat menakutkan dan melukai Damar. Ini adalah pertama kalinya Damar menderita cedera yang serius sejak dia datang ke Eternal Planet. Bagaimana dengan Uche Devaraja? Tanya Nona Kat yang saat ini sudah melarikan diri bersama Damar. Seharusnya dia sudah mati, jawab Damar dengan lemah. Meskipun Uche Devaraja sudah berusaha mati-matian, tetapi Damar dengan pisau terakhirnya berhasil menancapkannya di tubuh Uche Devaraja. Damar merasa bahwa dirinya benar-benar sudah melayang di udara. Dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang karena dia sudah merasakan selusin orang di tingkat Unding Flame mendekat. Damar tidak berani menunggu lebih lama dan membiarkan Nona Kat membawanya pergi. Adapun apakah Uche Devaraja benar-benar mati atau tidak, dia tidak tahu sama sekali. Namun, dia merasa bahwa dia telah menghunuskan pisaunya dan menancap di tubuh Uche Devaraja. Harusnya sulit bagi pria tua itu untuk bertahan hidup. Tentu saja, dia harus meminta orang-orang Jeki untuk memverifikasi secara detail atau menelepon Desi untuk menanyakannya. Tetapi sekarang hal yang terpenting bagi mereka adalah melarikan diri. Nona Kat sudah tidak terlalu peduli lagi. Dia langsung melompat dari lantai 9. Dia menggendong Damar di punggungnya setelah mendarat dan melarikan diri menuju tepi kota. Nona Kat juga terluka saat ini. Dia ditampar oleh Uche Devaraja dan menderita sedikit luka dalam, tetapi luka itu tidak terlalu serius. Kamu masih bisa bertahan, kan? Tanya Nona Kat yang masih membawa Damar di punggungnya. Wajah Damar sudah semakin pucat dan dia merasa bahwa napas Damar terus melemah. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat jika aku bisa melarikan diri dengan selamat, ucap Damar. Aku khawatir ini agak sulit, ucap Nona Kat sembari tersenyum masam dan terus berlari secara liar. Ada beberapa Chi dengan karakteristik api yang mendekat. Kita tidak akan bisa menghindari orang-orang yang ada di belakang kita. Lanjut Nona Kat, jika kita mati di sini, setidaknya kita mati bersama, ucap Nona Kat lagi. Namun, Damar yang ada di belakangnya sudah tidak menjawab sama sekali. Kepala dan bahu Damar dipukul dan darah sudah menggenang di sepanjang kulit bahunya. Apa kamu pingsan? Astaga, sekarang aku sendirian dalam menghadapi orang-orang ini. Bagaimana aku mampu? Ucap Nona Kat yang tampak sangat frustasi. Nona Kat terus bergegas maju di sepanjang jalan raya yang sempit. Berhenti, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Raungan di belakang mereka terus bergema. Ada juga beberapa Chi di tingkat Unding Flame yang semakin mendekat. Senyuman pahit di wajah Nona Kat semakin kuat. Pada saat ini, ekspresi Nona Kat berubah. Siapa? Dia merasa ada suara pelan yang mendekati dirinya dari samping. Jangan melawan, ini aku, ucap Shadow yang keluar. Kamu berlari dengan sangat cepat ya tadi, cibir Nona Kat. Shadow tidak menjawab sama sekali, tetapi bayangan hitam itu terus mendekat dan membungkus sosok Damar dan Nona Kat.
Detik berikutnya, kedua orang itu menghilang di tempat. Dari belakang, selusin orang yang mengejar itu melihat Damar dan Nona Kat tiba-tiba menghilang. Mereka semua tercengang. Di mana mereka? Aku tidak tahu. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hei, hei, hei. Tidak lama setelah itu, ada beberapa tetua yang datang dengan cepat. Ekspresi Mondi sedikit suram. Di mana pelakunya? Tanyanya. Tidak tahu, jawab seorang pria yang langsung berlutut di tanah ketika melihat Mondi tiba di sana. Kami mengejarnya sampai di sini sepanjang jalan, kemudian mereka tiba-tiba menghilang, ucap salah seorang dari mereka dengan cepat. Apakah cara mereka menghilang tidak bisa dijelaskan? Tanya Mondi dengan ekspresi yang sedikit berubah. Benar, mereka menghilang dalam sekejap, jawab pria itu dengan cepat. Ekspresi di wajah Mondi sangat suram. Dia memeriksa sekeliling untuk sementara waktu. Itu adalah karakteristik Sadok. Orang dari keluarga Kangen itu masih ada. Cibirnya, pada saat ini di Destiny Club, seseorang menekan telinganya sendiri dan sepertinya mendengar seseorang berbicara. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah menjadi sangat liar. Dia bergegas berlari ke arah Mondi dan berlutut. Kepala keluarga, di Destiny Club, Uche Devaraja, dia sekarat. Apa? Seluruh wajah Mondi benar-benar berubah menjadi tidak enak dipandang lagi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung hilang di tempat. Beberapa unding flame yang ada di sana juga langsung bergegas ke Destiny Club. Pada saat ini, ada orang-orang dari beberapa keluarga lain yang bergegas menuju Destiny Club. Darmawan Mendes, Andov, dan Arki tiba di depan Destiny Club. Banyak unding flame yang berkumpul di depan Destiny Club. Madan yang duduk di dalam mobilnya dan tidak jauh dari sana merasa ketakutan, tetapi dia tidak bisa segera pergi begitu saja. Ada kepanikan di dalam Destiny Club. Banyak orang mulai keluar dari Destiny Club. Meskipun banyak ahli bela diri, tetapi Cimadan sendiri tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Pada saat ini, sosok Mondi melintas dan muncul di pintu. Arki dan yang lainnya buru-buru menyapa. Apa kamu sudah menangkap pelakunya? Tanya mereka. Mondi mengabaikan pertanyaan mereka dan melintas begitu saja. Mondi langsung masuk ke Destiny Club. Unding Flame dari 4 keluarga besar lainnya juga mengikuti dari belakang dengan cepat. Pada detik berikutnya, mereka muncul di ruangan tertentu. Di ruangan itu ada Uche Devaraja yang sudah berlumuran darah dan terbaring tidak berdaya di sana. Sepertinya, dia hanya memiliki napas terakhir. Beberapa dokter sedang merawatnya di sana. Bagaimana lukanya? Tanya Mondi yang bergegas masuk ke dalam ruangan dengan cinya yang luar biasa agung. Aku tidak bisa menyelamatkannya, jawab seorang dokter dengan senyuman pahit. Wajah Mondi sangat suram pada saat ini. Dia melihat ke arah tempat tidur. Tubuh Uche Devaraja hampir terpotong di pinggangnya. Darah terus mengalir dari mulut dan pada saat yang sama dia terus menggumamkan sesuatu di mulutnya. Naga, bersambung. 843. Wajah Uche Devaraja terlihat sangat suram. Keluarga seperti mereka yang memiliki peringkat di atas Unding Flame adalah kekuatan tempur teratas. Unding Flame memutuskan banyak hal. 4 keluarga besar bersatu hanya untuk membentuk kekuatan agar bisa masuk dan hidup di satelit. Prasyarat untuk memasuki satelit adalah memiliki 100 Unding Flame. 4 keluarga besar terus-menerus berkultivasi. Tulang abadi di bumi adalah harapan mereka. Namun, sekarang tulang abadi belum ada di tangan mereka, tetapi 8 Unding Flame mereka telah terbunuh. Bahkan, Eternal Unding Flame mereka juga menjadi korbannya sekarang. Eternal Unding Flame adalah pilar setiap keluarga. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang terbunuh dari keluarga Devaraja, tetapi pihak lawan langsung menyerang Eternal Unding Flame. Mondi benar-benar hampir gila karena semua ini. Arki dan yang lainnya juga terlihat sangat tidak senang dalam menghadapi kejadian ini. Mondi tiba di depan Uche seketika. Dia menjabat tangan Uche cukup keras. Apa yang kamu katakan? Coba katakan lagi. Apa hanya ada satu orang yang membunuhmu? Tanyanya. Naga. Uche mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kalimat yang lengkap, tetapi dia sepertinya tidak mampu mengucapkannya. Uche. Mata Mondi berlinang air mata. Mondi dan Uche lahir di generasi yang sama. Mereka memiliki beberapa perselisihan karena warisan keluarga Devaraja ketika masih muda, tetapi setelah Mondi menunjukkan bakatnya, akhirnya Uche mengambil langkah mundur secara inisiatif dan berkonsentrasi untuk membangun hubungan keluarga yang baik. Akhirnya,
Keduanya menjalin hubungan persaudaraan yang erat. Setelah bertahun-tahun ini, mereka seperti saudara yang saling mengandalkan dan perasaan di antara mereka sangat dalam. Sekarang Uche sekarat dan hati Mondi benar-benar seperti disayat oleh pisau yang sangat tajam. Uche memandang Damar dan mencoba untuk mengucapkan kalimat yang ingin dia sampaikan sekuat tenaga. Naga, namun, dia tetap tidak bisa menyebutkannya dengan lengkap. Pada titik waktu tertentu, matanya terbuka dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Uche, Mondi meraung dengan keras. Ada energi kemarahan dan kegelisahan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Kaca yang ada di sekitarnya langsung meledak. Kota Phoenix ditakdirkan untuk mengalami hal yang menyakitkan hari ini. Di lantai bawah, ada Madan yang duduk di mobilnya dengan senyuman di bibirnya. Sepertinya, Damar tidak tertangkap. Apa dia berhasil melarikan diri? Setelah mengamati sebentar, akhirnya Madan mengikuti beberapa maglev car pergi dan meninggalkan Destiny Club. Kali ini, mereka tidak melakukan penyerangan di tempat yang tidak ada orang, melainkan di tempat yang penuh dengan orang seperti Destiny Club. Tempat seperti ini adalah tempat yang mengerikan. 4 keluarga besar tidak akan pernah melepaskan pandangannya dari tempat ini. Berita tentang bahwa Uche Devaraja dari keluarga Devaraja yang terbunuh di Destiny Club tidak hanya menyebar dengan cepat. Malam ini menjadi malam yang penuh dengan kegelisahan di seluruh kota Phoenix. Hal yang paling penting adalah berita itu semakin lama semakin menghebohkan. Misalnya, 4 keluarga besar baru-baru ini sangat sering berpindah dan banyak orang yang memperhatikan 4 keluarga besar. Misalnya, pemerintahan dan aturan 4 keluarga besar atas kota Phoenix akan segera berakhir. Semua jenis berita menyebar dengan cepat. Madan kembali ke rumah dan memberitahu Lilia dan yang lainnya mengenai apa yang terjadi malam ini secara singkat. Setelah mendengarkan dengan saksama, hati Lilia dan yang lainnya merasa tertekan. Meskipun Madan mengatakan bahwa Damar tidak tertangkap oleh 4 keluarga besar, tetapi mereka masih sangat khawatir. Mereka terus mencoba untuk menghubungi alat komunikasi Damar, tetapi tidak ada yang menjawabnya sepanjang waktu. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Damar, dia sedang dalam keadaan koma. Pada saat yang sama, Desi sedang duduk di sofa di taman keluarga Mendes. Matanya dipenuhi dengan warna yang sangat luar biasa. Sebelumnya, Damar membunuh 2 Undying Flame dari 4 keluarga besar. Hal itu saja sudah cukup untuk membuat Desi terkejut. Sulit bagi Undying Flame untuk dibunuh, selain karena pertempuran hidup dan mati atau karena pengekangan karakteristik dan tingkat kekuatan tertentu yang terlalu tinggi. Sangat sulit bagi lawan untuk membunuh mereka, sedangkan Damar bisa diam-diam membunuh 2 Undying Flame dan itu sangat mengejutkan. Setelah mendengar berita ini dan bertemu dengan Damar, Desi memiliki pemikiran untuk merekrut Damar. Setelah Damar menolak bekerja untuknya, barulah Desi memilih untuk bekerja sama dan membuat Damar mau membantunya. Namun, kali ini Damar sudah menghabisi seorang Eternal Undying Flame. Benar, dari berita 4 keluarga besar yang menyebar, tidak sulit untuk melihat bahwa ada karakteristik magma, udara, es, serta racun yang melumpuhkan di sana. Ini mungkin bukan milik Damar seorang dan Damar mungkin telah bekerja sama dengan Undying Flame lainnya. Namun, tidak peduli bagaimanapun juga, Damar sudah menghabisi seorang Eternal Undying Flame. Memang tulang naga. Desi menghela napasnya dengan perlahan. Bakat seperti itu dengan karakteristik yang luar biasa benar-benar bisa aku gunakan untuk mempertegas posisiku di kekuatan purba, gumam Desi. Sayang sekali, Desi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dia telah menghubungi Damar, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Alat komunikasi Damar tidak dapat terhubung. Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya, kan? Desi bergumam dan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Status Desi di kekuatan purba tidaklah terlalu tinggi. Dia berencana untuk menggunakan uji coba kali ini untuk meningkatkan posisinya dan sepenuhnya memasuki tingkat kekuatan purba yang tinggi. Sekarang, Damar adalah kunci utamanya. Semakin kuat Damar, maka itu akan semakin baik untuk Desi. Aku harap dia bisa selamat. Desi menghela napasnya. Damar tentu tidak mengetahui kabar yang sudah beredar di luar sana. Damar membuka matanya 3 hari kemudian di tempat yang sedikit asing baginya. Meong, matanya baru saja terbuka dan dia sudah mendengar suara kucing di dekatnya. Damar melihat ke sekeliling dan dia berada di dalam ruangan berdinding putih. Sebuah lampu gantung besar menyala di atas kepalanya. Tampak ada begitu banyak kristal di lampu gantung tersebut dan pada pandangan pertama saja sudah tahu bahwa harganya pasti fantastis.
Di dalam tubuhnya ada Qi yang masih sangat kosong. Dia merasa bahwa tubuhnya sangat lemah dan ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Dia bangun. Pada saat ini, di sampingnya ada sebuah suara yang terdengar agak histeris. Segera setelah suara itu terdengar, ada suara langkah kaki yang masuk. Damar berbalik dan melihat ke arah datangnya suara. Dia melihat Nona Kat berjalan perlahan ke arahnya. Ada sedikit keterkejutan di mata Nona Kat. Tuan Zero, usiamu yang masih sangat muda itu membuatku menebak bahwa kamu belum lama memasuki tingkat Undying Flame. Namun, siapa yang menyangka bahwa kekuatanmu benar-benar sudah mendekati Eternal Undying Flame dan tulang naga itu. Nona Kat tersenyum. Damar tidak terlalu khawatir terlalu banyak. Karena dia masih hidup, maka Nona Kat tidak akan berniat untuk membunuhnya. Nona Kat pasti ingin bertukar darah dengannya. Aku harap kamu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain, ucap Damar. Hehe, jika aku ingin memberitahukannya kepada orang lain, kamu tidak akan ada di rumahku sekarang. Kamu sudah bangun sekarang. Aku sudah menahan cukup lama untuk bertukar darah denganmu, ucapnya sembari terkekeh. Apakah Uce Devaraja sudah mati? Bagaimana bisa kita melarikan diri? Tanya Damar. Iya, dia sudah mati. Kota ini dipenuhi dengan badai sekarang. 4 keluarga besar sedang menjadi gila karena insiden ini. Mereka mencari ke seluruh kota dan kota Phoenix sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk atau keluar, jawab Nona Kat. Adapun tentang cara kita melarikan diri, Shadow yang menyelamatkan kita, lanjut Nona Kat sembari tersenyum. Bersambung.